Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini akan mendiskusikan tema tentang cinta dan rindu dan ridho. Nah, ini tema yang selalu menarik ya, apalagi bagi yang sedang jatuh cinta. Cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, dan ridho kepada Allah. Ini merupakan sebuah tingkatan yang sudah didahului oleh sebuah usaha keras, yaitu usaha awalnya kita harus bertobat. Kita mengakui ada kesalahan, mengakui ada dosa, memperbaikinya, berjanji tidak mengulangi kesalahan-kesalahan itu, dan kita berjanji, bertekad untuk berbuat kebaikan-kebaikan, takwa dan amal soleh. Nah, dari perjalanan itu, dari taubat, kemudian sabar dan syukur, berharap dan cemas, fakir dan zuhud, dan sebagainya ya, takwa dan tawakal. Nah, salah satu buahnya adalah kita jadi cinta kepada Allah. Dengan proses itu semua, cinta kepada Allah, dan cinta ini akan menimbulkan rasa rindu. Rindu ingin berjumpa dengan Allah, rindu ingin dekat dengan Allah. Kan kalau jatuh cinta gitu ya, nggak ketemu sekali rasanya kangen gitu kan sama kekasih. Bagi yang pernah jatuh cinta sih ya. Ya, kalau kalian yang masih muda barangkali jatuh cintanya, rindunya barangkali kepada adik yang masih kecil kan, atau keponakan yang masih kecil gitu. Seneng cinta gitu, kita rindu, aduh pengen ketemu. Saudara sama Atsni ya, Atsni. Nah gitu ya, kalau kalian yang masih belum jatuh cinta ke pasangan gitu, misalkan kepada Atsni yang masih kecil itu kan rindu, jadi cinta, aduh gemes, pengen ketemu. Nah, kepada Allah lebih-lebih lagi. Jadi kalau kita sudah cinta kepada Allah, Allah mencintai kita, kita itu rindu, ingin ketemu dengan Allah. Dan kita akan bahas kali ini cinta, rindu, dan ridho. Nabi SAW, ya, ada yang berkata, Nabi SAW bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, dia mengujinya. Jika ia sangat mencintainya, maka Allah mencobanya. Ada yang berkata, bagaimana Allah mencobanya? Dia tidak meninggalkan baginya harta maupun keluarga. Wow, berat ya. Jadi kalau Allah sangat mencintai itu, diuji, dicoba. Semakin tinggi. Dikatakan kepada Nabi Isa, kenapa engkau tidak membeli seekor keledai untuk engkau naiki? Nabi Isa menjawab, aku terlalu mulia bagi Allah untuk melalaikan aku terhadap dirinya dengan seekor keledai. Jadi ini salah satu contoh orang yang sangat dicintai Allah dan sangat mencintai Allah, itu adalah Nabi Isa. Sampai keledai pun Nabi Isa nggak mau beli. Karena saking terus cinta, terus rindu kepada Allah, tidak mau terlalaikan oleh keledai. Tapi menolong orang miskin, Nabi Isa, menolong orang sakit, Nabi Isa paling kuatnya. Paling banyak menolong orang yang sakit kusta, orang yang butuh pertolongan, butuh kasih sayang, orang yang ditinggalkan oleh orang lain, itu ditolong oleh Nabi Isa. Karena di situ ada Allah. Gitu. Tapi kalau hiburan keledai dan sebagainya, kalau sekarang ya bukan keledai lah, mungkin sekarang moge gitu. Enggak lah, Nabi Isa enggak beli moge lah, atau mobil-mobil mewah, enggak lah. Tapi kalau kekuatan Nabi Isa, hidupnya Nabi Isa untuk menolong orang miskin terus-menerus, karena bersama orang miskin, menolong orang yang membutuhkan, disitulah cinta kepada Allah, rindu kepada Allah. Ada pertanyaan? Silahkan loh ya. Dalam riwayat disebutkan, apabila Allah mencintai seorang hamba, dia mengujinya. Jika ia sabar, Allah memilihnya. Jika ia ridho, maka Allah mengutamakannya. Jadi memang diuji, kemudian dipilih, diutamakan, terus begitu. Begitu terus ceritanya. Oh, jadi apa dong enaknya jadi orang cinta pada Allah, rindu pada Allah kalau terus diuji? Justru seperti itu. Jadi semakin cinta, semakin rindu, memang semakin diuji. Sebenarnya mirip-mirip kita juga. Kalau kita kelas 1 ya, pernah kelas 1 SD kan, belajar matematika, kan dikasih penjumlahan. Paling yang mudah-mudah kan, penjumlahan, pengurangan, angkanya kecil-kecil. Tapi semakin kita dekat kepada matematika, naik kelas 2, mulai ada perkalian. Malah lebih sulit kan? Jadi malah lebih sulit.
Nah, setelah kelas 2 SD, naik lagi kelas 3 SD, mulai ada pembagian. Poro gapit. Nah, meskipun jagonya paman apik ya videonya. Tapi kan, loh, enak kelas 1 dong, penjumlahan terus. Kelas 3 ada pembagian. Tapi memang begitu. Kebahagiaan kita bisa pembagian dan perkalian, itu lebih bahagia daripada kita hanya bisa penjumlahan dan pengurangan. Karena tingkatnya lebih tinggi. Dan apalagi kalau sudah SMP, sudah SMA, kuliah, ada kalkulus, ada integral. Ngapain harus integral susah-susah, kan enak belajar penjumlahan saja. Tapi disitulah kebahagiaan orang yang menguasai kalkulus, menguasai limit, diferensial, integral, itu jauh lebih besar daripada kebahagiaan anak SD yang hanya bisa penjumlahan dan pengurangan. Begitu juga orang yang cinta kepada Allah. Begitu juga orang yang rindu kepada Allah, yang ridho kepada Allah. Begitu cinta, begitu rindu, bahagia, ujiannya lebih berat. Dibanding dengan orang yang masih baong. Orang yang masih baong nggak diuji macam-macam. Hanya diuji disuruh sholat aja. Susah. Susih ini susah dan sulit maksudnya. Susah dan sulit. Jadi disuruh sholat zuhur aja susah dan sulit gitu ya. Jadi nggak diuji macam-macam. Tapi kalau sholatnya itu sudah sesuai tepat waktu, zakatnya bagus, infaknya bagus, diuji lagi yang lebih tinggi. Jadi kalau mau ringan gini aja, kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak, ya ujiannya itu ya memang ringan, hanya ujiannya ayo sholat, ayo wudu, ayo tepat waktu, gitu-gitu aja. Masa dari umur 7 tahun begitu, 15 tahun begitu, 40 tahun tetap disuruh ayo sholat, masa gitu terus. Ya naik tingkat dong, sholat alhamdulillah makin bagus, tepat waktu, tambah sholat bonus, sholat malam, sholat sunnah, kemudian zakat makin bagus, infak, sedekah makin bagus, bermasyarakat makin bagus, mengabdi, menolong orang banyak makin bagus. Ujiannya sama Allah akan ditingkatkan, jangan khawatir, naik gitu ya. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ya Nabi Ibrahim misalnya, itu orang yang paling baik. Orang yang paling baik. Dikisahkan Nabi Ibrahim itu kalau waktunya makan siang, salah satu kisah itu, tidak mau makan siang, disiapkan sama istrinya, Siti Sarah itu, kecuali ketemu orang. Yang orang itu belum makan siang, diajak makan siang bareng. Sampai nggak mau makan siang sendiri. Ada kisah gitu. Sampai saking Nabi Ibrahim itu bagusnya. Jadi berbagi. Loh, jadi nggak kenyang dong Nabi Ibrahim. Nggak apa-apa, karena cinta kepada Allah, biar nolong orang lain. Dan Nabi Ibrahim itu terus berdakwah sampai usia 70 tahun, 80 tahun. Ujiannya nggak punya anak. Sampai umur 80 tahun kira-kira. Gimana sebaik itu ujiannya nggak punya anak? Ujian berat bagi Nabi Ibrahim, bagi Siti Sarah juga. Ya, Nabi Ibrahim tetap cinta sama Allah, ridho sama Allah, ridho pada Allah, dicoba terus. Sampai akhirnya lulus. Lulusnya itu adalah Siti Sarah mengusulkan kepada Nabi Ibrahim untuk menikah lagi. Menikah lagi. Siti Sarah yang menyarankan, yaitu dipilihkan calon istri yang baik, yang bagus akhlaknya, yang bagus segalanya, bagus ibadahnya, yaitu Siti Hajar. Lulus kan, Siti Sarah lulus, dan dikabarkan Siti Hajar hamil setelah jadi istrinya Nabi Ibrahim, hamil yang nanti namanya putranya Ismail. Dan lulus itu Siti Sarah juga hamil. Nah gitu. Jadi begitu lulus dikasih nikmat lagi, Siti Sarah juga hamil, yang nanti putranya jadi namanya Nabi Ishak. Jadi kedua-duanya jadi nabi yang luar biasa, Nabi Ismail maupun Nabi Ishak. Begitu salah seorang putranya, kalau dalam Islam itu Nabi Ismail. Nabi Ismail itu begitu mulai menginjak remaja, seneng-senengnya, anakku Ismail itu cerdas. Dan Ismail itu dari kecil anak baik. Kan anak itu ada yang dari kecil baik, yang kecil baong, terus gedenya baik kan ada gitu. Dan anak yang dari kecil itu baik. Nabi Ismail itu dari kecil baik. Bersyukur sekali Nabi Ibrahim itu punya anak pintar, cerdas, soleh, kuat.
pokoknya luar biasa. Nabi Ibrahim tuh berpikir, ini penerusku, generasiku. Sama Allah disayangi. Nabi Ibrahim itu disuruh menyembelih putranya. Ada terus ujiannya. Dan seperti kisah kita tahu ya kisahnya, mungkin di lain waktu kita akan kisah tentang Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Jadi begitu makin cinta, ujian akan makin tinggi, makin kuat, dan insya Allah makin naik terus. Amin. Cinta, ridho, dan rindu kepada Allah. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.